Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Peran Sistem Pengaturan dan Good Governance. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Seli Ayu Novitasari, Adam Pramudia Mulyansah, Wayuni Indah Romawati, Devlin Pradipta Ramadhani, dan Sania Agnes Irawati. Di sini, kelompok kami akan membahas beberapa submateri atau rumusan masalah. Yang pertama adalah definisi sistem pengaturan, yang kedua, pengertian good governance, yang ketiga, prinsip-prinsip good governance, yang keempat, kaitannya good governance dalam etika bisnis. Definisi sistem pengaturan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalikan tingkah laku yang sesuai dan diterima atau ukuran kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu. Sedangkan menurut Laidia Harlina Martono, peraturan merupakan pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur. Jika tidak terdapat peraturan, manusia bisa bertindak sewenang-wenang tanpa kendali dan sulit diatur. Jadi pengaturan governance adalah sebuah proses pengambil keputusan dan proses oleh pengambil keputusan yang diimplementasikan. Sebuah analisis dari pengaturan memfokuskan pada pelaku formal dan informal yang terlibat dalam pengambil keputusan dan mengimplementasikan keputusan yang telah diambil dan struktur secara formal dan informal yang sudah tersusun dalam sebuah tempat untuk segera dilaksanakan dan keputusan yang diimplementasikan. Pengertian good governance. Menurut bahasa, good governance berasal dari dua kata yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu good yang berarti baik dan governance yang berarti tata pemerintahan. Dari pengertian tersebut, good governance dapat diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik atau pengelolaan atau penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Good governance didefinisikan sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik secara umum. Konsep good corporate governance. Yang pertama adalah wadah sebagai organisasi perusahaan, sosial, dan pemerintah. Yang kedua, model suatu sistem proses dan seperangkat peraturan termasuk prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang melandasi praktik bisnis yang sehat. Yang ketiga, tujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi, menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan, mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan dalam pengelolaan organisasi. Meningkatkan upaya agar para pemangku kepentingan tidak dirugikan. Yang keempat adalah mekanisme, mengatur dan mempertegas kembali hubungan, peran, wewenang, dan tanggung jawab. Dalam arti sempit, antar pemilik atau pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi. Dalam arti luas, antar seluruh pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip good governance ada 9. Yang pertama adalah prinsip partisipasi, yang kedua prinsip rule of law, yang ketiga prinsip efektif dan efisien, yang keempat prinsip keadilan, yang kelima prinsip strategis vision, yang keenam prinsip akuntabilitas, yang ketujuh prinsip berorientasi pada konsensus, yang kedelapan prinsip transparansi, yang kesembilan prinsip responsif. Prinsip partisipasi. Partisipasi dalam rangka good governance dapat diibaratkan keterkaitan aktif oleh kedua belah pihak. Contoh, kerjasama baik laki-laki maupun perempuan adalah kunci dari good governance. Yang kedua, prinsip rule of law. Berarti penegakkan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu yang mengatur hak-hak manusia yang berarti adanya supremasi hukum. Yang ketiga, transparansi.
berarti adanya keterbukaan terhadap publik sehingga dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan mengenai kebijakan pemerintah dan organisasi badan usaha, terutama pada pemberi pelayanan publik. Yang keempat adalah prinsip responsif. Dalam konteks ini, good governance memberikan sifat cepat tanggap terhadap masalah hubungan sosial antar stakeholder dan juga internal perusahaan atau organisasi. Yang kelima, berorientasi pada konsensus. Berarti pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus merupakan hasil kesepakatan bersama di antara para aktor yang terlibat. Hal ini sejalan dengan konsep partisipatif di mana adanya keterlibatan dari masyarakat dalam merumuskan secara bersama mengenai hal pelayanan publik. Yang keenam, keadilan. Sifat adil dan bersifat umum ini tentunya berlandasan pada etika yang dianut secara bersama sebagai sebuah komunitas yang besar, bukan berdasarkan pada salah satu kelompok sosial tentunya. Sifat adil dan umum berarti mengacu pada moralitas yang seimbang, dan ini hanya dapat diperoleh ketika menggunakan proses good governance dalam hubungan sosial antara satu kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya. Yang ketujuh, efektif dan efisien, mencakup keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan sekaligus melindungi lingkungan dengan sistem yang dapat mengolah sesuatu yang tidak berguna bagi sebuah elemen akan tetapi berguna bagi elemen lainnya, dan sistem ini berjalan dengan baik tentunya dapat dikatakan dengan sistem tersebut sebagai sistem yang efisien. Yang kedelapan, akuntabilitas, berarti tanggung jawab yang merupakan kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban dan berani untuk ditanggung gugat atau kinerja tindakan dalam suatu organisasi. Yang kesembilan, strategi vision. Penyelenggara pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi yang jauh ke depan. Kaitannya good governance dengan etika bisnis. Ada dua kaitan good governance dengan etika bisnis, yaitu yang pertama adalah kode etik dalam tingkah laku berbisnis di perusahaan. Yang kedua, nilai etika perusahaan. Code of Corporate and Business Conduct. Kode etik dalam tingkah laku berbisnis di perusahaan merupakan implementasi salah satu prinsip good corporate governance. Kode etik tersebut menuntut karyawan dan pimpinan perusahaan untuk melakukan praktek-praktek etik bisnis yang terbaik di dalam semua hal yang dilaksanakan atas nama perusahaan. Pelanggaran atas kode etik merupakan hal yang serius, bahkan dapat termasuk kategori pelanggaran hukum. Yang kedua, nilai etika perusahaan. Kepatuhan pada kode etik ini merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan dan memajukan reputasi perusahaan sebagai karyawan dan pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab, di mana pada akhirnya akan memaksimalkan nilai pemegang saham. Kode etik tersebut hendaknya dapat dimengerti oleh seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan dan akhirnya dapat dilaksanakan dalam bentuk tindakan action. Beberapa nilai-nilai etika perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance yaitu kejujuran, tanggung jawab, saling percaya, keterbukaan, dan kerjasama. Beberapa contoh pelaksanaan kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan antara lain, yang pertama, masalah informasi rahasia. Dalam informasi rahasia, seluruh karyawan harus dapat menjaga informasi rahasia mengenai perusahaan dan dilarang untuk menyebarkan informasi rahasia kepada pihak lain yang tidak berhak. Adanya kode etik tersebut diharapkan dapat terjaga hubungan yang baik dengan pemegang saham, shareholder,
atas dasar integritas, kejujuran, dan transparansi keterbukaan, dan menjauhkan diri dari memaparkan informasi rahasia. Yang kedua, benturan kepentingan. Kode etik yang perlu dipatuhi oleh seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan antara lain menghindarkan diri dari situasi kondisi yang dapat mengakibatkan suatu benturan kepentingan. Selain itu, setiap karyawan dan pimpinan perusahaan yang merasa bahwa dirinya mungkin terlibat dalam benturan kepentingan harus segera melaporkan semua hal yang bersangkutan secara detail kepada pimpinannya, atasannya yang lebih tinggi. Adapun hubungan antara Commission of Women dengan etika bisnis antara lain mengenai keadilan yang menjadi sebuah hak bagi setiap pelaku bisnis baik dalam sisi individu maupun perusahaan, di mana keadilan merupakan hak yang mutlak bagi setiap individu maupun perusahaan dalam kegiatan berbisnis. HAM sebagai dasar pembuatan keputusan perjanjian maupun peraturan yang ada pada kegiatan bisnis, karena etika dapat memerhatikan HAM. Etika bisnis berlandaskan atas Commission of Women demi kelancaran berbisnis agar tidak terdapat pelanggaran HAM ketika menjalankan suatu kegiatan bisnis. Manfaat adanya good corporate governance. Yang pertama adalah memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing, mendapatkan biaya modal yang lebih murah, memberikan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan, meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan, melindungi direksi dan komisaris dari tuntunan hukum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.